Om Swastiastu guys, balik lagi sama aku Frida. Kali ini aku akan berbagi informasi penting buat kalian yang pengen traveling ke Vietnam. Aku yakin informasi ini akan berguna banget buat kalian, terutama saat kalian merencanakan trip kalian ke Vietnam. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah regulasi penerbangan. Saat ini Vietnam udah membuka gerbangnya untuk turis mancanegara sejak 15 Maret 2022, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang Mei 2022, turis internasional tidak perlu lagi karantina kalau mau ke Vietnam. Nah, untuk regulasi lebih lengkapnya kalian bisa baca di internet. Aku akan kasih link di bawah di deskripsi. Jadi abis nonton video ini, kalian tinggal cek deskripsi aja. Di situ udah aku kasih link. Itu kayak website punyanya Traveloka gitu. Tiap aku mau traveling ke daerah manapun, aku biasanya cek regulasinya di sana terkait COVID kan tricky ya sekarang berubah-ubah gininya regulasinya. Jadi kalian bisa cek di sana kalau kalian mau terbang. Nah, tampilannya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kalian tinggal masukin aja kalian mau terbangnya dari daerah mana, kemudian nanti mau landingnya di daerah mana, kemudian akan muncul tuh kalau kalian scroll ke bawah akan muncul regulasinya. Jadi kayak kalian bisa baca-baca detail di sana gitu biar nggak salah, karena berubah-ubah dan tergantung kalian mau turunnya di mana gitu kan. Oke, sekarang yang kedua adalah SIM card. Biasanya di bandara, di mall, di cafe itu memang udah ada wifi yang bisa kita akses. Namun kita kan nggak selalu dapat wifi ya, apalagi kalau misalnya lagi di jalan. Makanya SIM card itu penting banget. Kalau aku personally lebih seneng, lebih nyaman beli SIM cardnya langsung di bandara. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan kita beli di toko di luar bandara, tapi itu lebih memudahkan kita sih kalau menurutku. Ketika kita mendarat, kemudian keluar di area kedatangan itu udah banyak yang jual SIM card. Kalian bisa beli di sana. Kenapa beli di bandara? Karena kalau misalnya beli di luar, satu, belum tentu nemu cepet gitu kan. Belum lagi nanti kalau tersesat, perlu Google Map, Google Translate, itu kita nggak bisa akses kalau kita nggak ada SIM card gitu kan. Kalau nggak ada wifi, jadi takutnya nanti pusing di jalan. Jadi mendingan beli di bandara aja kalau menurutku. Kemudian penjual di bandara itu biasanya juga bisa bahasa Inggris, jadi akan memudahkan kita buat komunikasi. Kalaupun misalnya mereka nggak bisa bahasa Inggris, setidaknya di bandara masih ada wifi kan, jadi kita bisa pakai wifi-nya terus pakai Google Translate gitu. Kalau dibandingkan nanti toko di luar, nanti belum tentu nemu, terus merekanya juga belum tentu bisa bahasa Inggris, kita belum punya wifi buat translate gitu misalnya, ya udah pusing. Oke, next tentang brand atau merek SIM card. Di sini itu ada 3 brand besar di Vietnam, tapi kalau berdasarkan yang aku baca dan kata teman-temanku di sini, yang paling gede pangsa pasarnya atau yang paling banyak coverage networknya itu adalah Viettel. Jadi kalian bisa beli Viettel. Untuk harganya itu tergantung kalian mau beli yang berapa giga, terus buat berapa hari gitu kan. Kalau rata-rata itu yang aku baca sekitar 150.000 Vietnamese dong sampai 350.000 Vietnamese dong, atau setara 95.000 rupiah sampai dengan 250.000 rupiah. Itu nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian, berapa lama kalian mau stay di Vietnam. Teng 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 teng. Yang ketiga adalah transportasi. Kalau untuk transportasi di Vietnam itu kalian bisa pakai taksi, pakai Gojek, pakai Grab, kereta, bus juga ada. Cuman mungkin untuk kereta, bus, dan taksi itu agak gini ya, agak tricky kalau kita nggak bisa bahasanya. Ya kalau aku sendiri biasanya seringan pakai Grab atau Gojek. Nah,
guys, di sini udah ada Grab dan Gojek juga, sama kayak di Indonesia. Aplikasinya itu kurang lebih kayak ini. Aku pakai contohnya Gojek ya. Nih, tampilannya kayak gini. Kalian bisa atur bahasanya tuh pakai bahasa Inggris aja atau bahasa Indonesia. Ada nggak ya bahasa Indonesia? Aku lupa. Pokoknya bahasa Inggris aja. Kemudian kalau kalian udah punya aplikasi Gojek sebelumnya di Indonesia, kalian bisa pakai itu. Nanti tinggal atur countries-nya aja. Kalau nggak salah ada pengaturan country sama nomor telepon apa ya di awal, aku lupa to be honest. Tapi kalian bisa pakai aplikasi yang udah ada di HP kalian gitu, sama aplikasinya. Kalau untuk harganya itu, nah, berikut aku kasih kalian contoh perbandingan tarif Gojek. Di sini ada dua grup ya. Grup pertama itu untuk jarak 2 km dan grup kedua untuk jarak 2,8 km. Masing-masing grup itu aku menggunakan titik jemput dan titik tujuan yang sama. Aku kasih lihat dua screenshot di masing-masing grup sehingga kalian bisa ada bayangan harganya akan seperti apa nih kalau dicek pada waktu yang berbeda. Oke, sekarang yang keempat ya, hal yang paling penting yang mana kita nggak bisa hidup tanpa itu adalah makanan. Kalau makanan di sini menurutku sangat affordable. Untuk makanan berat di pinggir jalan ya ini, kita nggak ngomongin yang restoran yang mahal, ini kayak makanan pinggir jalan atau rumah makan sederhana aja, itu kalian udah bisa dapat makanan yang bikin kenyang. Itu mulai dari 15.000 rupiah sampai 30 ribuan rupiah, itu yang paling murah. Itu udah cukup bikin kenyang. Ada banh kalian bisa cek di Google banh mi itu kalian bisa dapat dari 15.000, bahkan lebih murah daripada itu sedikit. Kemudian kayak mimian, entah boko segala macam, itu mungkin sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan tuh kalian udah dapat. Jadi jangan khawatir, makanan sini murah-murah. Oh ya, aku lupa lagi. Bahkan biasanya ada beberapa tempat makan itu yang menyediakan teh tawar gratis. Jadi nggak perlu beli minum. Nah, yang kelima, kalian pasti bertanya-tanya nih, hotel di sana mahal nggak ya? Gitu. Apalagi buat kalian yang mau stay lama di Vietnam. Kalau harga hotelnya mahal, pasti kan boncos nih kalau mau stay lama gitu. Tapi nggak usah khawatir, harga hotel di sini murah banget. Kalau aku sendiri biasanya ngecek hotel itu di Agoda atau Airbnb. Kalian bisa cek lewat Agoda dulu, masukin daerah yang mau kalian explore, kalian mau nginep di mana. Kemudian kalian bisa sortir aja tuh dari yang budgetnya paling murah atau harga hotelnya paling murah. Tapi ya ada harga, ada kualitas gitu. Ini tergantung kalian seleranya gimana. Kalau kalian oke dengan yang murah banget dan sederhana, ya kalian bisa pilih itu. Tapi kalau mau yang agak fancy, ya jelas ada. Oke, gimana? Udah kebayangkan? Harusnya dengan informasi tadi kalian udah bisa mulai hitung-hitung nih budgetnya kalau ke Vietnam itu habis berapa. Tinggal ditambah tiket pesawat, tiket masuk tempat wisata yang berbayar, kemudian transportasi. Jadi kalian hitungin tuh dari mana mau kemana, kira-kira berapa kilo, terus bakalan kira-kira habis berapa nih buat transportnya, itu kalian hitungin juga. Oh ya, satu lagi nih, aku baru keinget untuk uang, kalian kan perlu ingat tukarin uang yang cukup biar nggak ribet lagi nyari money exchange di sini. Dan in case kalian kehabisan uang, kalau aku di sini aku merasa terbantu banget dengan Genius. Jadi selama di sini awal-awal aku kan belum punya ATM ya, belum punya bank Vietnam. Jadi aku kemana-mana tuh pakai Genius. Aku bisa pakai Genius itu untuk belanja di kayak grocery atau belanja di kayak sejenis Indomaretnya gitu. Terus narik uang juga bisa. Selama itu ATM-nya ATM-nya itu memang applicable untuk Visa. Kita bisa ngambil uang di situ. Biasanya itu aku kalau ngambil cash di ATM sini pakai Genius itu kena biaya 50.000 Vietnamese dong. Nah, berapa tuh dirupiahin?
Nanti aku ketik ya di sini. Ada yang 50.000, ada yang aku kena cuma 25.000 Vietnamese dong. Jadi tergantung nih ngambilnya di ATM apa gitu. Kalau dulu nih guys ada yang nanya aku, Frida kamu mau main kemana di daerah Southeast Asia gitu. Aku mungkin gak akan jawab Vietnam karena aku mikir dulu Vietnam itu gak ada tempat menariknya gitu. Tapi sekarang setelah aku tinggal di sini, aku tuh kayak baru nyadar, oh ternyata banyak tempat unik dan menarik untuk dikunjungin di Vietnam. Kayak ada Halong Bay, ada Ninh Binh, ada Golden Bridge, terus ada Hanoi Train Street, ada Sapa. Kalian kalau ke Sapa pas nih musimnya, kalian bisa lihat salju. Dan masih banyak banget deh lagi tempat-tempat menarik di Vietnam yang wajib dikunjungin. Makanya guys, sekarang aku nih semangat banget buat ngajak kalian main ke Vietnam. Tapi kalau misalnya kalian masih belum nyaman traveling karena COVID, it's okay. Kalian bisa simpan dulu video ini buat traveling kalian nanti. Kalau kata lainnya mungkin masukin wishlist aja dulu gitu ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang biar aku makin semangat bikin videonya. Oke? Santi, Om. See you and bye-bye.